ada bahasa dipersulit, tentunya ini menyangkut mekanisme, ini menyangkut dengan regulasi. Bank BTN dalam hal ini kan punya visi. Ya baik, salam Mengudapar. Jumpa lagi di Bitung TV Channel. Ngobrol bareng Arham Licin. Hari ini kita akan membahas terkait dugaan mafia di Bank BTN Bitung. Dan bintang tamu saya hari ini sudah hadir, salah satu LSM, aktivis dan pemerhati Kota Bitung yang biasa saya sapa Mengpolo. Tapi beliau nama lengkapnya Muzakir Boven. Selamat datang di Bitung TV Channel. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan berbincang terkait ribut-ribut persoalan sertifikat para debitur Bank BTN yang sulit mereka dapatkan dari pihak bank. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, buat kalian yang belum subscribe Bitung TV Channel, di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Ya, baik. Polo, kita dapat informasi dari banyak sekali masyarakat Kota Bitung, terutama mereka yang merupakan nasabah ataupun debitur di Bank BTN, bahwa mereka telah melunasi kewajiban mereka membayar angsuran selama bertahun-tahun, dan ironisnya setelah dilakukan pelunasan, di saat mereka akan mengambil sertifikat yang merupakan hak mereka yang dijadikan jaminan di Bank BTN, justru pihak bank seakan-akan mempersulit. Seperti apa Anda melihat kasus ini dari kacamata Anda sebagai salah satu pemerhati Kota Bitung? Karena ini yang dirugikan warga Kota Bitung. Ya. Terima kasih, Bung Billah. Artinya begini, bahwa kalau sudah ada bahasa dipersulit, tentunya ini menyangkut mekanisme, ini menyangkut dengan regulasi. Bank BTN dalam hal ini kan punya visi dan misi yang jelas, terutama membantu masyarakat yang ada di Indonesia yang mungkin membutuhkan rumah dengan kredit yang ringan dan lain sebagainya, kemudian melalui Bank BTN mendapat kredit perumahan. Nah, ada beberapa syarat tentunya di sana yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang menginginkan rumah melalui Bank Tabungan Negara. Jangan lupa bahwa Bank Tabungan Negara ini, BTN, adalah salah satu badan usaha milik negara. Artinya di sini secara regulasi bahwa antara rakyat dan negara, tentunya negara melalui pemerintah mempermudah masyarakatnya untuk mendapatkan rumah. Kalau bicara dipermudah, berarti segala sesuatu dan lain hal dibantu oleh pemerintah. Nah, muncul kemudian hari ini di mana-mana, khususnya yang ada di Kota Bitung dan umumnya masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, persoalan yang tadi Bung Dila sampaikan, bahwa kok setelah mereka melaksanakan kewajibannya membayar lunas, kemudian tiba-tiba sertifikatnya sangat susah mereka ambil. Memang ada beberapa kasustik yang kami dapatkan di lapangan, ada sampai 10 tahun. Ada yang sudah bayar melalui developernya, susah banget mendapatkan sertifikat. Sampai tahun-tahun baru bisa mendapatkan. Nah, di sini tentunya ada persoalan yang harus kita lihat secara keseluruhan. Tentunya melalui pihak notarir, pihak bank dan developer. Nah, masyarakat kecil tidak mau tahu ini.
yang mereka tahu bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban mereka. Nah, tentunya setelah mereka melaksanakan kewajiban, mereka harus mendapatkan haknya. Yaitu apa? Ketika saya lunasi, saya dapat sertifikat dari pihak bank. Nah, ada saja yang kemudian memang apa yang disampaikan oleh Bung Dila tadi bahwa ini ada kesan mafia, ada kerja mafia di dalamnya. Mudah-mudahan ini tidak. Tetapi kalaupun tidak ya tidak karena mafia, ya ini harus pihak bank harus memperjelas kepada masyarakat tentang kenapa kok bisa lama, malah sampai puluhan tahun. Ada kemudian orang membeli perum, sudah lunas, tapi ketika dia mau mengurus sertifikat, itu kok sulit banget, malah berkali-kali datang, malah bertahun-tahun datang. Nah kemudian ini apa yang Bung Dila sampaikan tadi terkesan ada mafia, bisa saja ada yang bermain di dalamnya. Ya mungkin ada oknum tertentu yang bekerja sama dengan pihak developer, kemudian putus kontrak dengan pihak notarir dan lain sebagainya. Kompleks persoalan ini menurut saya. Ya, tapi pihak Bank BTN, pihak manajemen Bank Plat Merah ini, terutama kantor cabang pembantu Bitung, itu harus menjelaskan sebenarnya ke masyarakat. Ya. Lewat ya media apalah digunakan, mungkin agar masyarakat paham apa persoalan yang terjadi. Ya. Jangan seperti ini. Informasi dari salah satu, bukan hanya salah satu, banyak sekali debitur Bank BTN kepada saya selaku jurnalis, mereka mengeluhkan, bahkan ada yang menangis. Mereka bertahun-tahun menyicil, membayar kredit rumah di saat mereka kekurangan finansial untuk membayar angsuran. Pihak BTN tidak mau tahu, mereka wajib membayar tiap bulan. 2 bulan mereka tidak membayar, pihak BTN menyemprot rumah mereka dengan tulisan rumah ini dalam pengawasan, rumah ini apa segala macam. Nah, ini kan sesuatu yang sangat semena-mena menurut saya, apalagi ini dilakukan oleh pemerintah. Kenapa saya bilang pemerintah? Seperti tadi Bung Polo bilang, Bank BTN ini adalah perpanjangan tangan pemerintah. Ya. Kementerian BUMN, karena mereka di bawah Kementerian BUMN, ini BUMN semua. Ya. Nah, kalau bukan tidak ada dugaan, ada mafia di dalam, ada permainan, ada sebuah kejahatan di dalam ini, lalu apa? Bank BTN tidak pernah mengungkapkan itu ke publik. Nah sekarang yang dirugikan masyarakat Bitung. Nah seperti apa Anda melihat ini? Ya, artinya begini, saya berharap Bank BTN jangan hanya menyamankan developer, ya, tetapi semua pihak harus dinyamankan. Jangan sampai ada kesan bahwa sangat mudah mengambil kredit di Bank BTN, tapi menyelesaikan persoalan itu sangat sulit di Bank BTN. Mudah bagi developer, tapi susah bagi debitur. Nah, ini jangan sampai terkesan seperti ini, kemudian menimbulkan berbagai macam opini yang liar yang kemudian menjadi sebuah wacana yang akhirnya bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank BTN ini menurun. Karena apa? Mungkin masyarakat tidak punya fasilitas untuk menyambung keluh kesah mereka terhadap pelayanan Bank Tabungan Negara, terhadap bagaimana memberikan hak mereka ketika mereka telah menyelesaikan kewajibannya. Nah ini pun harusnya pihak BTN ketika ada keluhan dari masyarakat, kenapa sertifikat kami lama? Mungkin ada masalah dengan pihak developer. Ya urusan mereka dengan developer, jangan mereka maunya enaknya aja, susahnya ke masyarakat lagi. Nggak boleh begitu, karena fungsi pelayanan itu ada kepada mereka. Masyarakat hanya menjalankan kewajibannya untuk melunasi. Ketika mereka sudah lunas, berikan kewajiban mereka, hak mereka itu yang wajib.
diberikan oleh pihak BTN. Ya. Jangan sampai, sekali lagi saya bilang, jangan sampai kemudian pihak Bank Tabungan Negara, pihak BTN Kota Bitung terkesan ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang akhirnya merugikan masyarakat. Bayangkan ketika sebuah keluarga kecil ya berusaha untuk melunasi dengan berbagai cara dari pendapatan yang halal, kemudian mereka bermimpi ketika sertifikat mereka dapat, mereka bisa mengembangkan usaha. Tetapi dengan tahun mereka mengurus ini susah untuk mereka dapatkan. Ini ada apa? Artinya di sini kemudian masyarakat berpikir bahwa ternyata kami salah bekerja sama, mempercayakan masa depan kami kepada pihak Bank BTN. Jangan sampai terbangun opini seperti ini. Nah, Bang Polo, ada juga salah satu debitur mengatakan bahwa di saat mereka ke bank untuk meminta sertifikat karena sudah melakukan pelunasan dan bukti-buktinya diperlihatkan ke saya, sampai di bank BTN Bitung itu mereka disuruh ke bank BTN Manado. Mereka harus ke Manado lagi. Sampai di Manado disuruh balik lagi, katanya harus temui notaris, harus ke developer. Nah, ini yang lucu. Perjanjian akad kredit yang setahu saya juga adalah pengguna jasa ini. Saya juga harus mengangsut rumah yang saya tempati. Saya tahu perjanjian akad kredit itu adalah perjanjian antara debitur dan kreditur. Debitur saya, krediturnya adalah BTN. Nah, ini tidak ada urusannya saya misalnya sebagai debitur dengan pihak developer, apalagi pihak notaris. Ini urusannya antara Bank BTN dengan mereka. Nah, kenapa urusan sertifikat saya yang harus misalnya ke mereka? Nah, ini kan lucu dan ini banyak dialami oleh masyarakat kita begitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini menyangkut profesionalisme kinerja dari para pihak BTN. Itu ada 18 item yang menyangkut profesionalisme kerja para karyawan Bank BTN. Nah, salah satunya adalah bagaimana melayani masyarakat. Ada banyak item di situ. Nah, tentunya dengan kondisi hari ini terjadi, apa yang disampaikan yang menjadi bahan diskusi kita pada siang hari ini tentunya akan menjadi perhatian. Ya, kalaupun ini kemudian akhirnya juga ya saya sarankan kepada pihak debitur yang kemudian merasa pihak Bank BTN ada berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan persuasif dan lain sebagainya. Kalaupun tidak ada diselesaikan, ya bisa dipanggil lah hearing ke DPR, gitu kan, dipanggil hearing. Dan kalaupun tidak, ya disomasi aja itu Bank BTN, seperti itu. Kan ada tempuh jalur hukum, karena biar bagaimana sehingga kemudian juga kawan-kawan pers, kawan-kawan teman-teman wartawan, ya, ini pun harus lebih kemudian dipresur keluar bahwa kalau memang ini adalah menyangkut kinerja para oknum Bank BTN, ya apalagi bayangkan kita ambil kredit di kantor BTN Bitung, kok penyelesaiannya harus ke kantor pusat. Tentunya ada kewenangan-kewenangan. Jangan kemudian cabang Bitung segala sesuatu persoalan harus kembali ke sana. Lalu kewenangan apa yang diberikan kepada mereka? Ada hal-hal yang harus mereka urus tentunya. Jangan, ya ini sama dengan suatu kejadian yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu ketika kami mendemo salah satu bank yang memberikan kredit kepada salah satu developer. Saya tidak akan menyebutkan bank mana, tapi saya pelaku dan peristiwa sampai bagian pengkreditannya dipecat. Ya, kami ada beberapa LSM sempat ke salah satu bank di Kota Manado, ke bank pusatnya. Kemudian melakukan demo di sana. Kemudian akhirnya terbukti bahwa ada permainan mafia di sana. Bayangkan sertifikat yang tidak benar, pihak bank memberikan kredit kepada developer dengan sertifikat yang nggak jelas. Nah, akhirnya apa? Para debitor ini sudah menyetor ke bank tersebut, ternyata tidak bisa keluar sertifikat. Setelah dicek, ternyata pembangunan yang dilakukan di tempat itu bermasalah sertifikatnya.
Nah ini makanya saya bilang coba banyak hal yang harus kita lakukan ya. Bisa kita minta dihearing, dipanggil oleh DPRD Kota Bitung, pihak BTN-nya, kita panggil masyarakat yang melakukan komplain itu, kemudian sampaikan dan kita akan mencari tahu titik persoalannya ada di mana. Apakah di pihak banknya, apakah ada di pihak developernya, apakah banyak hal yang harus ini. Jangan sampai juga yang Pak sampaikan tadi, saya tegaskan lagi, sehingga jangan sampai terkesan ada mafia yang bermain di dalamnya. Ya, dan ini merugikan Bank BTN ya, itu. Secara institusi. Ya. Karena ini milik kita semua. Dan milik pemerintah. Saya berharap pihak BTN harus lebih transparan. Ya. Karena ini melangkut jasa pelayanan dalam dunia perbankan dan membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan kesejahteraan dari sisi perumahan. Ya. Nah, terakhir Bang Polo, sebelum kita mengakhiri video ini, mungkin ada masukan lain atau ada saran selain tadi yang Bang Polo sampaikan, baik kepada debitur, kepada kreditur, maupun kepada pihak-pihak yang terkait persoalan pembangunan kawasan perumahan di Kota Bitung ini, karena di dalamnya juga ada pemerintah di situ, pemerintah daerah yang memberikan izin tentunya, yang memberikan kewenangan kepada developer untuk membangun. Apa kira-kira saran dan masukan serta kritikan Bang Polo kepada semua stakeholder agar kejadian-kejadian serupa seperti ini tidak akan lagi terulang di tahun-tahun ke depan, karena ini sudah ada yang 8 tahun rumah mereka, kredit mereka, tapi ternyata bermasalah sertifikatnya seperti kita bicarakan. Apa kira-kira saran dan masukan Bang Polo untuk semua stakeholder yang terkait? Saya berharap begini, nanti saya berharap kepada pemerintah ya, bahwa untuk lebih mengawasi keberadaan para developer yang ada, ya mudah-mudahan mereka bisa terupdate apanya tentang izin dan lain sebagainya sebagai developer, kemudian persoalan status tanah, sehingga developer pun berusaha aman untuk berinvestasi, kemudian tidak merugi dan lain sebagainya. Nah, itu penting masalah kejelasan tanah. Nah, pemerintah pun harus lebih jelas untuk memetakan wilayah di mana ini layak menjadi perum, di mana ini daerah resapan air, tidak boleh dibangun perum. Nah, ini penting yang dilakukan oleh pemerintah. Itu pertama. Kemudian kedua, pihak developer juga kami harap untuk membeli tanah bukan tanah yang bermasalah. Jangan sampai kemudian lebih berhati-hati sehingga jangan sampai kemudian masyarakat yang menggunakan jasa mereka dalam rangka meningkatkan taraf kehidupannya untuk mendapatkan rumah yang layak huni dengan berbagai kemudian di akhirnya kemudian mendapat susah hanya karena keteledoran dari developer. Begitu juga dari pihak bank dalam rangka memberikan pencairan kredit harus juga lebih berhati-hati sehingga hal-hal ini tidak terjadi. Nah, itu penting bagi semua stakeholder yang ada. Karena uang yang diberikan kepada developer itu oleh pihak bank itu uang rakyat. Iya, uang rakyat bukan uang mereka. Ya. Itu uang rakyat bukan uang mereka. Maka hati-hati menggunakan uang rakyat. Jangan sampai uang rakyat digunakan oleh mereka untuk menyusahkan lagi masyarakat rakyat. Kami berharap itu tidak terjadi, Pak Saudara Kudila. Kami berharap bahwa uang rakyat dikembalikan ke rakyat dengan cara yang elegan, kemudian dalam rangka rakyat menjadi sejahtera, dalam rangka Bitung lebih hebat ke depan. Ya, dan tentunya Bank BTN akan semakin kuat sebagai salah satu institusi perbankan yang menurut kita punya sejarah panjang di dalam pembangunan properti di Indonesia. Pastilah itu. Jangan sampai Bank BTN ini ada oknum-oknum yang ada di Bitung di dalam Bank BTN yang mencoba bermain seperti ini dan merugikan Bank BTN yang begitu besar secara institusi perbankan di Indonesia. Jangan sampai awalnya bermula dari Bitung.
Kita tidak ingin seperti itu. Kita berharap Menteri BUMN bahkan kalau bisa menjadikan ini sebagai perhatian. Saya yakin dengan kondisi hari ini terjadi, dan ini bukan sekedar opini yang kita bangun, tetapi karena ini ada kasus. Ini bukan opini, ini ini fakta bahwa ada kasus-kasus semacam itu, dan mudah-mudahan pihak Bank BTN bisa mengambil perhatian khusus dalam persoalan ini. Kemudian di-upgrade lah para orang-orang yang bekerja di Bank BTN itu sendiri dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang ada di setiap kabupaten kota, khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira ini bukan hanya terjadi di Kota Bitung, tetapi di daerah-daerah lain juga terjadi di Indonesia. Saya yakin itu karena apa yang terjadi di Bitung itu mungkin juga ada yang terjadi di Pulau Mongondo, bisa juga terjadi di Kota Manado dan lain sebagainya, di mana akhirnya kemudian debitur merasa tersusahkan di akhir. Terima kasih. Intinya kita jangan menyusahkan masyarakat. Pemerintah yang notabene Bank BTN ini adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk mengurusi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan atas rumah, tempat tinggal, itu justru berlaku sewenang-wenang menurut bahasa saya sebagai jurnalis, semena-mena dan tidak bertanggung jawab terhadap debiturnya. Kita berharap Bank BTN menjadikan ini sebagai perhatian karena ini fakta yang terjadi di lapangan. Ya, saran saya juga ke Bung Dilalicin, cobalah dikunjungi Bank BTN, kemudian diajak berdiskusi lah mereka. Kita akan kami Bitung TV Channel yang dalam hal ini adalah jaringan media online jurnal telegraf.com akan mendatangi Bank BTN langsung untuk melakukan konfirmasi terkait persoalan ini. Ya, mudah-mudahan mereka tidak alergi. Dan mudah-mudahan karena konfirmasi wartawan kami lewat WhatsApp itu tidak ditanggapi hingga hari ini, dan 3 berita di jurnal telegraf.com terkait kasus ini sudah naik dan sudah dipublikasikan, tapi Bank BTN, pihak manajemen Bank BTN Bitung hingga kini belum memberikan tanggapan. Memang sungguh disayangkan. Tapi saya berharap lewat video ini Bank BTN, manajemen Bank BTN Bitung tergugah dan menjadikan ini sebagai perhatian karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Bitung. Siap. Terima kasih Bung Musakir Polokopen, salah satu aktivis dan pemerhati Kota Bitung sekaligus LSM, atas kehadirannya di Ngobrol Bareng Arham Licin di Bitung TV Channel. Demikian perbincangan saya dengan Bung Polo di kesempatan siang hari ini dari DNA Cafe Empresto Gilian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi edukasi buat kita semua, terutama masyarakat Kota Bitung. Saya Arham Licin, sampai jumpa.